bersama-sama. So ini dia pembuktian sebetulnya ya dari mereka juga. Apakah mampu nih satu-satunya dari non-Sea Region yang masih berjuang Fireflux. Kalau memang mereka sanggup dari semifinal, dan mereka akan selangkah lebih maju lagi nih, membuktikan kalau region mereka ini berkembang pesat. Yap. Dan mereka selama ini walaupun mungkin tidak terlalu ter-highlight ya, tidak terlalu terblow up juga apa yang mereka lakukan di sana, tapi mereka benar-benar belajar dan juga mengikuti apa yang sedang berkembang di dalam Mobile Legends dan apa yang akan mereka bawa pula. Tidak mengganti player dari M4 berarti ya sampai sekarang, hanya ganti bendera aja, berarti ganti tim aja gitu kan, namanya diganti tapi pemainnya masih sama. Tipikal mainnya juga udah mulai berkembang loh, yang dimana Apex itu gue taunya dia heavy CC, dia Tigreal Atlas gitu kan, sempat pakai hero heal juga, tapi sekarang kayak pick off pun oke gitu loh dengan kajanya. Bilang siapapun yang di depan bisa dimakan. Yap. Gue opsi lainnya di Beatrix sih. Shendah ini Yums benar-benar majuin terus-terusan ya, dengan ada tadi Void Crystal yang sudah terlihat juga. Stormy harus memiliki jarak yang cukup baik, namun di bawah Kram sepertinya berhasil untuk bisa membuat pergerakan dari Alien agak sedikit terlambat untuk bisa membabat habis karena satu wave minion tersebut, dan juga ada pergerakan dari Sekis mau ke bawah kah? Tidak, belok lagi ke tempat yang berbeda. Ya Link di awal pasti farming dulu lah, dia nggak mungkin bisa kontesin ke arah Baxia. Mungkin nyolong satu atau nyuri-nyuri retri oke lah, tapi kalau misalkan woi TikTok ngapain ini nge-lag? Gak possible banget buat dia. Sementara bagian bottom lane juga nih udah mulai dibuka sisi kanannya, benar-benar diambil dan rotasi cepet. Wih, pasti ya. Wah, Langsung tabrak Yums. itu TNC ya, numpang lewat aja tapi malah ketabrak ke arah satu player. Untung tadi ya. Oke, starter yang pertama guys ya. Ukuran yang terjadi, namun Akan di area segera tengah meluncur. Kram dan juga Alien, mereka 1v1 situation Oke, belum Stormy, selesai, ada XP pergerakan untuk dari level masing-masing 4 mid guys laner ya. ya. Nih ada game fight juga nih. Guys ya. XP. Dia yang nge-lead all player. Oke. Dia dengan DPM terbanyak ya. Damage per menit terbanyak, terbesar maksudnya. Dan itu emang Wey. itu sih. Waduh, digangguin tuh, dan apa Digangguin, seperti sukses untuk bisa membuat retribution yang tadi langsung keluar, karena biasanya untuk di awal-awal juga untuk Link agak sedikit sulit bergerak ke area dari turtle itu sendiri, dan juga penalti. Nice, dapat TNC guys. Karena gak cara ya guys tadi ya. Tapi first blood yang tercipta, TNC-nya langsung ditumbangkan, Yums-nya di tempat yang berbeda menjadi satu persembahan juga. Jungler tuker nomor guys ya, masih tuan. Oke, masih lanjut dan Alien. Jadi ngapain? Kram selalu maju. Satu tweet terakhirnya dan Kram masih berjuang dan juga ngebaying, tapi setidaknya hampir aja bisa saja dari masing-masing explain, dan Stormy dikejar habis-habisan, tidak ada lagi mana di dalam tubuh. Rosa hajar. Wah, kabur. Sekis kabur. Sekarang Sekis pun hancur. Satu bonus play yang terjadi. Sekis dia, gue pikir dia pengen mundur terlalu tadi, hanya show aja biar nafsu musuhnya ya. mundur. Ternyata dia masuk, melihat Rosa yang tidak punya mana. Masalahnya Baxia dari TNC udah on the way, udah ready datang dengan rodanya dan langsung bisa dapetin kill karena Sekis. Ini satu kerugian juga karena Sekis sudah ngambil purple buff, dia respon dan purple buff nggak ada. Boleh-boleh ya. Boleh-boleh lo Fireflag di awal-awal kayak gini. Mereka udah mendapatkan keuntungan juga dari net worth sekitar di angka 800 sampai 900-an, dan juga Apex 47 sekarang berputar-putar saja di area dari river. Iya, masih under 1000 memang. Tapi ya kelihatan lah memang dominasi yang dilakukan sama Fireflux ini dari segi temponya mereka yang lagi pegang gitu kan. Sekarang mereka yang lagi unggul. Belum lagi ya mereka punya hero strong lane juga, Roger, yang nanti bisa tuh Sekis kan dari Rogernya. Sekis kabur kemana dia Sekis? paksa farming sih ini mau nggak mau. Dan Wah, 47 masih jangan stay sampai di dalam nge-lag dong. areanya, kayak ngeblok agar tidak ada yang mau nyebrang ke situ ya. Ya, lebih ke screening dia, nggak boleh sampai ada yang lewat. Rogernya langsung, ini Roger yang berbeda lagi loh. Thunderbolt. Iya, Rogernya langsung ke Thunderbolt, sepatunya juga menuju ke armor. Roger kayak gini dulu Rogernya cewek nih. Thunderbolt Mindless Battle. Yap, langsung diserangnya maju ke bagian depan, dan sekarang ada Yes. Tempest of Wow, Blood yang masuk. kena Stormy yang berhasil Rosa. langsung dihilangkan. Again, Rosa memberikan sebuah kejutan. Farmingnya mereka benar-benar diganggu sih. Mereka nggak boleh farming dengan nyaman. Apalagi objektif sekarang turtle nggak ada. Wih, tarik. Judgment-nya berhasil menarik lagi ke Kram, arah satu wih, player, tapi Kram hilang. menjadi korban pula, bahkan Yumja pun harus dipukul. Tabrak TNC, ngeri. Satu follow up Mantap damage banget ya begitu gamenya baik Firefly. dari Sunshine. Oke, gue nggak ngeliat dari Sekis dia ngelakuin tugasnya. Mungkin belum menit 5 kali ya. Jadi dia belum mau ngambil lane dan sekarang udah masuk di menit 5.
Karena nggak ada potensi dia untuk ngambil turtle gitu kan. Dan kalau memang mau invade turtle, kasihlah mereka yang setup, baru abis itu tabrak invasi gitu kan. Masalahnya ini mereka mau coba gagalin kontesnya, tapi tetap di team fight gitu loh. Jadi dipaksa ditarik sama Apex. Nah itu yang nggak bisa kabur lagi. 2 member hilang itu udah susah banget. Kalau memang mau tadi paksa pun Sekis nggak punya Linknya Tempest harus of Blade, farming jadi nggak dulu bisa, guys ya. nggak bisa terlalu Saya naif nggak juga. Yep. Itu dia. Dengan menambahkan Apalagi lagi Kram poin nggak kill, bisa berarti mereka setup. mendapatkan keuntungan yang cukup banyak sekarang Langsung udah di nih, angka 16.800 alamat berbanding buyar. 15.400. Ya semakin melebar ya, dan Fireflux yang unggul kali ini. Mereka lagi pegang momentum ya. Mungkin satu catatan untuk Fireflux sendiri, jangan terlena dengan apa yang udah dipegang. Karena Baxia ya balik lagi, semakin akhir itu akan semakin fall off. Yap. Dan Apex 47 tarik. langsung dikeluarkan begitu saja. Langsung Dan kena. juga terjadi sebuah pertempuran di bagian Naldison. dengan Real World Manipulation. Tempest of Blade. Dikeluarkan Tempest of Blade pun Rosa hilang. tersebut Yums yang berhasil dihancurkan, tapi Waduh, Rosa pun langsung hilang, terpasang kan? itu saja, dan Alien. Woi, Bagaimana Alien Aliennya hilang. sendirian, tidak ada lagi yang membantu dirinya. 2 player dari Fireflux menghilang, namun tempat berbeda. Mereka masih mencoba untuk bisa menghancurkan karena 1 outer turret dan masih digagalkan oleh Sekis. Ya, dia pakai retributionnya untuk clear tadi karena katapultnya. Ini Nggak enaknya boleh pakai ada minion dan evade masih bisa ya, bertahan lagi di kata bagian yang top bisa ke lane. belakang Bawahnya kalau mau ditukar memang, tapi draftnya Apex sudah ready. ini. Fokus ke objektif dulu, masih aman sih, harusnya bisa diambil. Yep, dan Apex 47 sendirian. Waduh, Void waduh, Crystal terlalu dikeluarkan. overcommit. Innocent yang memiliki ke arah mana, tapi terlihat untuk kali ini Stormy lah yang menjadi satu target utama, dan satu terakhirnya Stormy. Kram datang. Ke depannya berbeda, Stormy berhasil membawa pergerakan dari TNC menuju ke arah rekan-rekannya, dan sekarang TNC masih berjuang Stormy seorang berhasil diri. lolos ya. Hanya saja Alien sudah kembali mundur sedikit. Yumsya melakukan sebuah perlawanan dengan adanya Innocent tepat dari belakangnya, dan juga Kram yang siap membantu. Ya nggak ada poin kill yang terjadi. Seru Tadi ini, tarik seru ya. ulur yang dilakukan oleh keduanya. Bahkan Natasha tadi udah di clear lagi, udah aman sebenarnya. Oke, mungkin satu turret akan ditukar dengan satu turret. Farming lagi kembali dari Sekis ini, dia nggak bakal terlalu offside juga. Masalahnya sekarang goldnya yang tadi diunggulin sama Fireflux perlahan mulai kejar, ditarik. Wih, tarik langsung hilang. Lagi nih, Wih, Yums masih ya. udah ada Kehilangan immortal Immortal Zoom. sejauh ini. Dan dari pergerakan dari Rosa. Wih. Vendornya tadi keluarkan, tapi Kram dan juga Wih, Rosa, Yums. nice. Yums masih selamat sejauh ini, tapi Rosanya malah tertinggal, malah terdekat jaraknya dengan adanya pergerakan Sunshine, yang dimiliki Sunshine, oleh Sunshine. Innocent. Sejauh ini Nice, ada 2 Innocent. player, 3 player dari Triple Fireflux kill, yang ngeri. menghilang dengan sangat cepat. Triple kill untuk Innocence. Dengan human transformationnya tadi, dia bisa pegang banyak banget yang darahnya penuh, langsung dikikis. Masalahnya lihat setupnya replay, guys. lagi-lagi targeting ke arah Yums dan juga Yums. Kram bukan menjadi hal yang baik pastinya untuk teman-teman dari Fireflux sendiri. Karena memang Kramnya tumbang, Yumsnya selamat, tapi Innocence-nya Wih, lepas. Innocent, garuk, Tidak ada skill lagi garuk. yang dimiliki oleh teman-teman dari Fireflux, dan akhirnya Innocence dia bisa nge-bait flicker juga dari Alien tadi di akhirnya. Yep. Ini dia Kram, Yums, Innocent sudah parkir duluan. Mereka sudah membuat setup defense duluan di area dari turtle-nya. Hanya saja TNC. Tabrak TNC. Wow, kena perangkap. Wih, ada penalti zone juga. Sangat-sangat jauh Waduh, sekali mereka mulai maju Stormy lagi. hilang. Bahkan sekarang Sunshine-nya harus memaksa Tapi saya ini- pergerakan dari Sekis daripada dia menerima begitu banyak damage yang masuk lewat Speedy Like Will. Tempest of Blade dia paksa untuk keluarkan, dan juga ada konsil Wow, kali ini. tarik, Waktu kena sudah berhasil langsung tarik, diamankan. Sekisnya. Sekisnya berhasil langsung dihancurkan. Dan akankah mereka masih ingin lebih? Masih ingin lebih kah? Wih. Oke, tidak ternyata. Gak ada lagi initiate-nya. Udah gak ada flicker untuk Apex, gak ada defense judgment juga. Dan tetap Fireflux mereka mendominasi dengan setup yang dilakukan tadi. Jual beli Oleh serangannya Fireflux, sangat mantap mereka ini. bisa pegang Lordnya. Mereka bisa gunakan Lord ini untuk ngancurin inner turretnya dulu. Tapi tugas utama mereka sebenarnya outer turret sih di bagian mid lane-nya. Gimana caranya outer turret di bagian mid lane-nya bisa mereka hancurin dulu buat ngebuka visionnya. Dari segi item, Trinity item nih yang akan jadi sebentar lagi oleh Sunshine. Sementara untuk Innocence, Thunderbolt di first item langsung Skypiercer ya. Yap. Dan kayaknya bakal hancur juga nih sekarang di area mid ya, karena mereka semua juga berfokus ke area Lord yang ada di bagian atas. DNZ berusaha untuk bisa masuk ke bagian tengah. Wave minion hanya tinggal diantarkan saja masuk. Tapi mereka melakukan sebuah Tarik, defense judgment, ngeri. Innocent-nya kena tarik. Wih, Apex hilang. Berhasil dihancurkan walaupun pergerakan Wow, masih sangat-sangat jauh 3 sekali. mega kill dari Innocent, Kram. Karena Kram menjadi korban. Oke, Tempest of Blade, Sekis dia buka Tempest of Blade tadi defensif sebenarnya. Selalu defensif dari tadi. Tapi belum diapa-apain sih jujur ya. Kayak darahnya tadi juga masih lumayan banyak. Purple buff diambil, semakin terhalang lagi dari Sekis. Mungkin landing jauh adalah pilihan sekarang, tapi paling nggak masih bisa bertahan ya. Dari Selangor Red Giant mereka belum kehilangan apapun selain inner turret di bagian atas tadi sama outer di bagian.
Dan Rosa harus Rosa. melakukan ke arah satu Tempest of Blade. Wah, kena tarik. Terlalu berbahaya, terlalu beresiko. Apex TNT. 47 konsilnya pun udah Waduh. langsung terlihat siapa lagi akan menjadi korbannya. Innocent akan menjadi korban, tapi ternyata yang mereka pilih adalah Yums. Dikeroyok selesai. Wah. Ya udah nggak ada flicker lagi juga dari Yums. Ditariknya ini pasti banget sih. Divine Judgment dari Kaja, di follow up sama Kari dari Sunshine. Itu kayak udah pasti dapetin 1 kill gitu. Makan depan pun gak ada masalah karena turun damage ya dari Kari ini jelas banget. DPS yang pasti. Apalagi link bagian top lane Sekis. Oke, Sekis. Gak ada Wih. apa-apa. Udah sakit banget itu, lihat. Ngerinya ngeri. Gak ada Rosa. Hei, hampir saja tertabrak. Oh, Nah loh, Kari. kehabisan energi. Wah, Apa yang bisa hilang. dilakukan dan Sekis hancur. Oke, gua nggak ngerti kenapa tapi Yif picknya ini loh kayak nggak berdampak yang gimana-gimana. Mereka nggak punya burst damage yang pasti dari magicalnya. Oke, mungkin nanti untuk high ground akan kuat ya, karena ya Yif ini juga terhitung high ground defender. Fleeting time udah jadi buat Kaja. Ini udah bakal enak banget Apex. Dia bakal bisa colong terus-terusan. Rosa ini loh, yang paling gue kalau hal dari ngeliat Rosa adalah Rosa di dalam satu game itu dia nggak pernah mengambil satu ultimate yang sama dari orang, selalu berpindah-pindah gitu. Dan ini juga skillnya mau bagus loh. Jadi dia bisa pakai iya, apalagi dari deretan hero-hero dari player lawan ya. Iya. Ini udah cocok semua nih, mau ditimfaikin ayo gitu loh. Kalau kejebak dia tinggal ngambil ulti link gitu kan. Yep. Atau Sunblade. Kalau memang mau team fight dari long range dia tinggal ambil Stormy. Banyak banget pilihan mereka, initiate juga ada 2 bahkan. Jadi memang ini dari Velflux juga enak. Seenggaknya buat SRG goldnya jadi nggak terlalu jauh nih bedanya nih. Mereka kalah gold memang, tapi perbedaan gold itu tipis terus, nggak pernah ngelebar sampai kayak 5.000 gitu. Which Genzi. Konsil apa? Namun Wih, konsil. siapa yang akan Wih. langsung diambil? Tidak cukup sabar kali ini. Ada Rosa yang sudah bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Ada yang offended di dalam tubuhnya. Immortal tadi soalnya Yumsnya kan. Ketika dia udah konsil yang ketemu Yumsnya immortal. Pasti dia ngerasa kayak wah ini nggak worth it buat ditarik nih. Jadi bakal dilepas dulu. Landing jauhnya ini loh yang nggak jalan. Sekis kurang aktif nih untuk pegang landing jauhnya, atau dia ngeri di punish kali ya. Kalau di bawah tuh sudah berusaha lah mungkin pelan tapi pasti juga menghantarkan wave minion. Namun di tempat yang lain juga tekanan yang dia lakukan agak membuat dirinya juga harus balik lagi menuju ke arah rekan-rekannya. Wih, Stormy Flicker. Sudah ada Takut info. kena tabrak. Itu tapi mau nggak mau sih Lung. Karena ketika dia ditabrak di follow up sama Rosa, depannya juga masuk. Itu kayaknya nggak bisa di backup lagi. Apalagi dia juga kan nggak bikin defense kan dari Stormy-nya. Pilihan yang paling tepat adalah Flicker tadi. Tapi ya ini jadi informasi yang paling mahal. Sementara ya balik lagi untuk landing jauhnya nggak jalan. Sekis nggak berani, gua rasa dia benar-benar nggak ada deteksi, nggak ada vision di manakah teman-teman dari Fireflux. Karena Rosa juga menjadi satu jangkar di bagian tengah ya. Dia bisa maju ke arah pemain-pemain yang cukup ramai dari Selangor Red Giant, atau dia bisa pergi Wih, ke area Apex bawah. kena tarik. Sekarang Apex 47 sendiri di bagian depan akan Masih ada flicker. Tempest of Blade, nice. Sekis. Waduh, Yums hilang, Kram hilang. Wih, masih ada. Waduh, nggak bisa. Sunshine hilang. Innocent, ngeri, Innocent. Bisa membalaskan keadaan apapun yang terjadi di bagian depannya dan Innocent. Ngincar ke Sunshine dia. Overfire dikeluarkan, aliennya dikeroyok tapi malah terkena efek. Nice. Monster kill. Hilang, kena Rosa. Hanya saja itu hanya ngebayang time sedikit waktu dan untuk Ayo Rosa, nice. Kayak Sekisnya. bisa langsung diremukkan begitu saja, tapi satu terakhirnya Nice. gagal untuk bisa mendapatkan Stormy dan juga Sekis. Nice. Terjadi Wipeout-nya. Fireflux dengan bermodalkan Apex tadi yang ditarik I'm offended, itu membuka lagi cahaya untuk Selangor Red Giant membalikkan keadaan, dan sekarang Lordnya terbuka bebas untuk mereka. Bahkan Apex yang hadir pun gak bisa berbuat apa-apa. Yap, dan Apex terlalu berani, malah membuat dirinya pun bisa hilang dengan sangat cepat harusnya. Hei, tidak. Awas, ada Sunshine tadi, Kram pun ditarik, bisa di kill itu. Oke, dan sekarang Lord untuk SRG. Ini free Lord juga tadi ada gangguan sedikit sih, tapi nggak berdampak yang terlalu gimana-gimana. Sunshine terlalu cepat menurut gua dibuka Wind of Nature, karena tadi Tempest of Blade-nya aja belum jatuh, dia udah langsung pakai Wind of Nature-nya. Dan ketika ya udah nggak ada Wind of Nature, Sekis pede lah. Dia pede banget untuk makan di bagian depannya. Jual beli serangannya bagus guys ya. Innocent nih. Waduh. Banyak banget damage Out yang of dimiliki sama teman-teman the SRG. box lah. Dan yang terakhir Innocent juga nih tadi, gameplaynya guys. mereka kurang sabar gitu kan, karena menunggu Sekis habis purple, Sekis bisa join lagi. Aku kan langsung Ternyata kejar kayak Innocent Sunshine udah pertama guys ya. duluan. Game dealer Oke, dan terbesarnya sekarang goldnya dihajar langsung. dipegang oleh Selangor Giant, tapi nggak jauh sih. Dikit aja loh. Imbang sebenarnya guys ya ini guys ya. Lagi juga Game beda. ini.
Tapi dari kekalahan Sama-sama berarti kuat. mereka swing goal itu juga udah gede. Iya, swing goalnya udah parah. Dia bisa menyamakan kedudukan kayak begitu. Hey, di atas tuh berkumpul semuanya satu titik, satu lane, dan akhirnya mereka berpencar. Oke, dari Rosa ada Wishing Lantern juga nih untuk ngebocorin bagian-bagian depan kayak ya Kram mungkin keras banget dari Yums juga. Bermodalkan Dominance. Item keduanya langsung Immortal. Itu pilihan yang paling tepat sih. Ya karena dia bakal kalau ditarik nggak bisa selamat dia selain Immortal. Dia mau bikin item defense gimana pun lawannya carry gitu kan. Magicalnya juga gede banget Valen. Bahkan Kramnya pun Immortal. Rosa mencoba untuk bisa ngecek ke dalam rumputan, tapi tadi kayaknya nggak nyampe tuh damage. Waduh, TikTok ngapain ini? Aduh, aduh. Tiba-tiba disconnected. Ngincar ke bagian belakang. Sunshine udah Wind of Nature memang, tapi ada Tempest of Blade yang bisa ngebeli waktu. Bahkan Inner Turret di bagian top lane hancur juga. Ya, Innocent berhasil mendapatkan Kara Orange buff dan ini menjadi satu hal yang sangat nikmat untuk dirinya. Iya ini mungkin perlahan ya sekarang karena ini bisa jadi game siapapun. Jujur SRG mereka lagi pegang goldnya, tapi bukan berarti mereka pasti menang. Ini bisa dibalikin juga Fireflux. Mereka punya satu momentum yang bagus dari Kaja yang bisa nge-pick up siapapun di bagian depan. Tapi jangan lupa nih Kramnya juga Immortal, terus dari Yumsa juga di Immortal. Kalau mereka mau cari target yang mahal, berarti mereka harus konsil bareng nih, muter berdua. Itu PH style seingat gua. Sering banget PH main kayak gitu. Ini mau kemana lagi nih rotasinya nih? Oke, muter dulu di atas. Jadi langsung drop gini temponya ya. Dari tadi yang kencang banget, langsung drop kayak begini. Iya, tadi Firefluxnya megang gold. Yuk, Dia lot nggak kedua. takut dia jadi Lot pede kedua, banget lot untuk ketiga nih guys ya. pegang temponya kan. Tapi ketika udah dibalikin goldnya, temponya berubah lagi. Dia nggak bisa terlalu dive juga. Ada Winter Crown juga yang udah jadi untuk Stormy. Dia lumayan aman lah kalau memang seandainya ditabrak di bagian 8 di bagian belakangnya dikejar. Tapi Tianzi dia udah nggak buka vision. Ya, Dia ada konsil. Akan menjadi milik siapa nih? Flicker sudah terlihat di Wih, dalam langsung tubuh tadi keluarin dari Kram yang flicker memang Kramnya sudah guys ya. dikeluarkan. Nggak Ada ada satu flicker trigger penalty kali zone juga tadi guys. pemain dari Fireflux. Yums mereka konsil. bisa setup sekarang. Atasnya udah rapi. Satu harus mundur. Dan ya momen mundur ini loh bisa dipakai untuk Lord langsung. Yap. Dan Sunshine harus menunggu terlebih dahulu. Kenapa? Karena speedy like melee juga udah dia gunakan. Hanya ada basic attack aja yang bisa dikeluarkan sejauh Wih, ini. kena Belum ada tarik ultimate yang aliannya. bisa dia berikan dan juga dia munculkan terhadap pertempuran. Masih mencari target dulu Lordnya. Belum di reset. Lord Dance dilakukan tapi kayaknya initiate dipaksa lagi. Fireflux mereka nggak mau lepas. Yap, dan Apex 47 ada di bagian bawah. Ini dia di Wah, Jerman, tapi kena malah tarik Yumsnya. ada penalti zone di tempat yang berbeda dan juga sekarang pergerakan dari Alien mulai aja maju ke bagian Wih, depan. Innocent-nya hilang guys. Ini kerugian, wes rugi nih dapat Lordnya. Bahkan pergerakan dari Kram dengan Immortal yang pecah di dalam tubuh yang tidak akan kuat lagi walaupun ada Lord di bagian bawah. Mungkin Lord hanya akan menjadi satu waktu yang bisa menjadi tambahan untuk mereka. Ya Lordnya bakal jadi Lord giveaway. Terpecah menjadi dua tadi. Karena ya posisi dari Innocence yang tertarik tadi. Akhirnya darahnya low banget dan free hit. Pastinya dari Sunshine yang bikin gila banget damage yang gak ketahan sama sekali. Immortal dari Kram pun seakan tidak berdampak apa-apa. Rosa. Wih, sakit banget. Parah dan Sekis. Tempest of Blade terpaksa langsung dikeluarkan dan sekarang Wow, kena tarik. Wah, membuat Sekis pun lenyap kembali. Sekis hilang guys. Tapi perlu dapat Stormy guys ya. Gua nggak tahu sih Sekis dia mau ngelawan balik kah? Karena dia tinggal 2 pedang pulang gitu kan. At least kalau dia mau tumbang juga dia buang flicker dari Apex. Ternyata enggak. Dia tumbang tanpa ngebuang apapun kecuali Divine Judge pun yang ada fleeting time juga sebenarnya. Tapi ya reset kembali. Teman-teman dari SRG mereka belum menemukan titik yang terang ya karena balik lagi nih. Midnya bukan tipe burst. Mereka nggak bisa instant kill ke arah Sunshine. Harus pelan-pelan dulu. Mereka nggak boleh lagi nih setup kayak tadi. Innocence juga harus benar-benar jaga jarak. Ini di bawah juga mereka masih Tenzi di situ sendirian. Wih, Tenzi. Dikeluarkan. Waduh, kata full up guys. Tapi barusan ada MF. Wih, Kram langsung hilang. Alien ngeri banget damage-nya guys ya. Dirinya masih selamat sejauh ini. Ini jadi masalah tahu nggak dari tadi siapanya? Edit, sumpah dah. Editnya sakit banget nih Alien. Ketika dia Primal Red mengusir bagian manapun dia akan ready dan buset damage dari Rosa lihat. Sekis langsung setengah loh. Itu belum di Alien kombonya. Ya. Itu baru kayak
disembur ya gitu ya. Iya, baru satu combo dia. Kalau dia all in combo 1-2 1-2 itu bakal Ya kalau nggak selesai ya satu bar kurang lah. iya, kecuali ada Rose Gold lah ya. Kalau ada Rose Gold selamat dia. Cuman kalau enggak ya udah sih, sabar-sabar aja. Golden Staff. Oke, Innocence. Berarti sekarang dia memilih untuk pakai Trinity kah? Makan bagian depannya kah? Dia tahu kayak langsung lompat ke belakang ini bukan hal yang bagus untuk Innocence. Yap, itu dia TNC terus. Weh, terlalu cepat, I'm offended. Dan juga Yum sekali ini Nyaris. harus mundur kembali ya, nyaris saja, nyaris banget. Ya, retributionnya udah dibuka tadi, dapat yang kecil. Tapi ya, reset lagi dengan Lord yang sebentar lagi muncul, sekitar 20 detik kurang lebih. Ini bakal menjadi Lord yang mahal banget. Udah ngejual Skypiercer-nya ternyata dari Innocence. Ya gue rasa juga Skypiercer-nya nggak bisa terlalu impact sih, karena stacknya udah mulai habis. Dan bagian depan lebih butuh makan pakai tech speed daripada pakai Skypiercer ya. Yap. Ini Rosa sama Apex 47 loh. Apex 47 yang di belakang ya. Iya. Ya kalau misalkan nggak ada apa-apa biar Rosa yang clear. Yap. Tapi ini loh, duet kayak gini yang ngeri banget 3-2 kan. Linknya nggak bakal berani sekarang. Selama belum ada yang muncul, Linknya nggak akan mau muncul juga. Kecuali ya kalau Linknya muncul berarti in and out-nya jelek dari Sekis juga. Waduh, Sekis udah keluar. Oke. Iya, kena tarik tuh. Sekis mau tidak mau Tempest of Blade dikeluarkan dan ini akan menjadi info yang baik pula untuk rekan-rekan di tempat yang berbeda. Namun nice, di all in. Speedy Lucky langsung dikeluarkan, tapi sekarang pergerakan dari TNC sudah sampai pula di area tersebut. Ada bermain di dalam tubuh dari Sunshine dan Sunshine-nya dikejar. Waduh, Sunshine-nya hilang, berhasil dihancurkan menjadi sebuah hal yang begitu indah yang dimiliki oleh Selangor. TNC, ayo kejar TNC-nya. Terus, TNC berada di dalam pertempuran. Nice, Crown dan Stormy. TNC kehilangan Immortal. TNC kali ini menggunakan dari Winter Crown yang dia miliki, tapi tidak untuk waktu yang lama karena sekarang apakah wipe out? dihancurkan satu persatu. Selangor Red Giant bisa saja menutup game ini, tapi Rosa Tempest of Blade dikeluarkan. High Mechanical Rosa hampir saja melakukan outplay, namun tetap harus tumbang dan Apex bakal jadi korban selanjutnya. Bisa dibalik gini guys ya. Oke, Apex 47 terkena impact dari satu real world manipulation, dan ini dia untuk Selangor Red Giant yang dari tadi ditekan habis-habisan, tapi sepertinya mereka bisa menunggu. Benar saja, game yang pertama menjadi milik dari Selangor Red Giant. Satu buah momentum saja